Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya akan share cara membuang minyak goreng bekas atau jelantah. Mungkin ada beberapa di antara kita yang masih membuang bekas minyak goreng ke saluran air atau membuang langsung ke tanah. Membuang sisa minyak goreng ke dalam sink, saluran, tempat cuci piring, ataupun ke wastafel itu tidak boleh ya, karena ini bisa menyumbat saluran pipa air. Minyak itu kan terbuat dari lemak, lama-lama akan membeku atau mengeras. Lalu apa yang terjadi? Pasti akan mampet saluran airnya. Minyak goreng juga tidak boleh langsung dibuang ke tanah ya, karena zat yang ada dalam minyak tersebut dapat merusak tanah ataupun tanaman lainnya. Sekarang saya mulai ya bagaimana saya memperlakukan minyak goreng jelantah. Nah, misalnya seperti ini ya. Tadi saya goreng kentang, minyaknya masih banyak, baru sekali saya pakai dan ada sedikit serpian-serpiannya ya. Ini saya biarkan dingin dulu ya. Benar-benar sudah dingin. Lalu saya tiriskan ke saringan ini. Jadi sebelum meniriskan harus benar-benar dingin ya, Mam. Jangan lupa menggunakan lap kain atau tisu untuk mengeringkan bagian luar wajan biar nggak melebar dan dalam juga tentunya ya. Jadi bersihnya juga gampang. Nah ini sampai benar-benar bersih, benar-benar tiris ya, semua dimasukin saja seperti ini. Bawahnya juga jangan lupa dilap. Begitu juga bagian dalam atas wajannya dilap semua ya. Sebelum masuk ke zinc, ke tempat cuci piring harus benar-benar si minyaknya itu nggak ada gitu. Jadi harus dilap dulu seperti ini. Permukaannya benar-benar dibersihkan ya, Mam, sebisa mungkin tidak ada minyak. Begitu juga dengan bekas goreng ikan atau apapun. Sebelum masuk ke zinc diusahakan memang benar-benar sudah bersih. Kebetulan lagi nggak ada contoh bekas goreng ikan. Jadi yang ada aja ya, Mam. Seperti ini siap masuk ke zinc untuk dicuci. Nah, kembali lagi ke minyak tadi ya yang sudah saya tiriskan. Ini kotoran serpian-serpiannya itu sudah tersaring. Jadi karena tadi baru sekali pakai dan masih jernih, saya biasanya menyimpan di wadah kaca ini. Nanti bisa digunakan sore atau besok gitu. Biasanya bisa untuk sekali pakai lagi. Kalau minyak saya tergantung sih, kadang bisa 3 kali pakai atau 2 kali pakai. Tapi kalau untuk bekas goreng ikan hanya sekali pakai aja. Nah seperti ini, lalu saya tutup dengan rapat biar kedap. Baru disimpan di lemari ya untuk dipakai selanjutnya. Bisa dipakai sekali lagi atau 2 kali lagi, tergantung apa yang digoreng. Ini saya kategorikan sebagai minyak jelantah yang masih bisa dipakai ya. Berikutnya saya mau kasih contoh minyak goreng yang kategori yang akan dibuang. Seperti ini. Jadi ini udah 3 kali pakai, walaupun masih jernih tapi sudah 3 kali pakai. Jadi memang harus saatnya dibuang ya. Ini saya tiriskan dulu. Saya tiriskan seperti biasa. Ini tempat untuk meniriskan tuh di sini. Pakai lap kain atau tisu ya untuk di bawahnya juga. Jadi dia itu minyaknya biar nggak melebar. Soalnya kalau minyak udah melebar ke bawah wajan itu akan ngebekas dan susah dibersihkan. Nah seperti ini dilap sampai bersih, sampai kira-kira kering. Dalamnya pun juga ya. Jadi sebelum masuk ke zinc seperti tadi harus benar-benar sudah dilap kering begitu. Di area bibir wajan yang sering kena minyak ya kalau pas nuang, nah itu kalau udah melebar susah dibersihkan. Jadi harus benar-benar dikeringin ya dan siap untuk dicuci.
Kembali lagi ke minyak yang sudah ditiriskan tadi ya. Karena ini kategori minyak yang harus dibuang, ini saya ambil wadahnya dulu. Biasanya saya menaruh minyak goreng jelantah yang harus dibuang tuh di sini. Ini adalah satu jerigen ini yang harus dibuang ya. Dan ini karena nggak muat jadi saya ada jerigen kecil. Ini mau saya masukkan yang minyak yang tadi. Saya masukkan ke sini. Untuk memasukkan pun saya tidak perlu corongan karena tempat tirisan ini sudah ada cupingnya. Nih, sangat praktis kan? Jangan lupa ditutup dengan rapat ya, Mam. Jadi untuk minyak goreng saya punya 3 kategori. Yang pertama minyak jelantah yang harus dibuang. Yang kedua minyak jelantah yang masih bisa dipakai. Dan yang ketiga adalah minyak goreng yang belum pernah dipakai atau yang baru dibeli. Untuk jelantah yang dibuang saya gabung dengan jeligen yang besar dulu ya, karena baru sore diantar ke rumah Mbak Yayet tempat drop point. Sama dengan waktu itu saya setor sampah organik dan non organik yang waktu itu udah pernah saya bikin ya YouTube-nya. Sementara saya taruh di sini, ini tuh jadi tempat gas karena tempatnya masih luang, jadi saya taruh minyak jelantah yang harus dibuang saya taruh di sini. Nah, tasnya ini banyak banget yang nanya ini tempat apa. Jadi ini itu adalah kantong-kantong belanja itu. Setiap setelah selesai belanja langsung saya cuci, begitu kering lipet langsung saya masukin ke sini. Jadi biar kalau nyari-nyari mau belanja itu nggak ribet, nggak bingung karena saya ini adalah tipe pelupa. Biar nggak bececeran. Ini saya tutup dulu ya. Kemudian bawahnya ini ada berbagai macam lap, ada serbet gitu, ada lap-lap yang lainnya juga. Nah, yang warna-warni ini adalah dibeliin suami. Ini bahannya microfiber, nyerap banget, enak banget ini bahannya. Ini biasanya saya pakai untuk lap meja, lap kaca, dan lain-lain. Dan ini adalah serbet-serbet juga, serbet jadul. Setelah digunakan langsung dicuci, dijemur, kering lipat, cuci, kering lipat. Pokoknya begitu terus biar tertata, rapi dan juga nyarinya tuh gampang. Intinya saya ini adalah pelupa banget. Jadi kalau nggak diginiin nanti gabut, saya mau nyari ini di mana, nyari itu di mana. Jadi bingung sendiri deh. Untuk minyak yang akan digunakan saya taruh di tempat ini, di samping bumbu-bumbu ini. Yang minyak jelantah yang bisa dipakai saya taruh di bagian bawah karena wadahnya lumayan berat. Dan yang minyak goreng baru saya taruh di atas, seperti ini. Kita tunggu sampai sore untuk antar minyak jelantah ke drop point. Nah, ini sudah sore, tadi saya sudah konfirmasi mau antar minyak ke rumah Bu Yayet. Jadi ini saya keluarkan dulu ya minyaknya. Langsung menuju drop point. Nah, ini udah sampai di rumah Ibu Yayet. Inilah Ibu Yayet. Bu Yayet ini adalah penggerak atau aktivis di kompleks ya. Jadi rajin banget posting-posting tentang sampah organik, non-organik, sampah jelantah, macam-macam pokoknya. Jadi saya banyak-banyak baca dari postingan-postingan beliau. Dan ini adalah Ibu RT, Putri namanya. Luar biasa nih warganya nih. Lihat ini penggiatnya, ini dutanya ini nih. Ya, ini duta sampah luar biasa. 5 nomor. Saya coba tanya-tanya dikit ya, silahkan disimak. Ayo nak, ayo.
jadi ini per liternya itu berapa? Jadi setiap 1 liter minyak jelantah kita hargain 3.500. Itu yang diterima oleh warga dalam bentuk tabungan. Oke. Nah, ada sebagian lagi itu akan digunakan untuk pemberdayaan PKK. Nah, khususnya di Pokja 3 nanti untuk bikin taman PKK, untuk bikin kebersihan lingkungan kayak gitu. Oh Tapi iya. pokoknya pemberdayaan PKK. Ini adalah buku tabungan yang nanti akan diterima sama warga. Buku tabungan ini adalah catatan hasil setoran dari warga. Setiap 1 liter jelantah yang disetorkan warga itu dikonversikan dalam bentuk rupiah senilai 3.500 yang nantinya akan dimasukkan dalam bentuk tabungan. Oke. Seperti ini pencatatannya kayak ini Mbak Listi nabung sebanyak 6 liter. Nah, dikonversikan menjadi 21.000. Jadi ini saldo tabungannya Mbak Listi itu 21.000. Itu bisa diambil kapan saja kalau saldonya sudah 20.000. Tapi melalui ini ya, melalui konfirmasi terlebih dahulu. Jadi nanti Oke. 1 hari sebelumnya Mbak saya mau ngambil tabungan. Konfirmasi Bilang dulu. ya. Sip, sip. Oke Mbak, ya. Nah terus hasil jelantah ini didaur ulang jadi apa? Jadi biodiesel. Oh, biodiesel. Nah, jadi sekarang itu memang lagi pemerintah itu lagi giat bagaimana minyak jelantah ini tidak dibuang ke saluran pembuangan karena pertama dia akan menyumbat, kedua kalau dia jatuhnya ke tanah itu tanah jadi keras terus jadi rusak struktur tanahnya. Jadi sekarang ada energi alternatif yang namanya biodiesel dari proses daur ulang minyak jelantah. Sebenarnya biodiesel itu udah lama udah ada ya, berasal dari sawit. Cuma sekarang melalui inovasi daur ulang, karena kan si minyak jelantah ini kan sebenarnya minyak sawit kan aslinya. Iya benar. Minyak sawit yang bisa dimasak. Nah, nanti diolah lagi untuk proses biodiesel. Oke, ya ya, sip sip sip. Iya. Terima kasih penjelasannya Mbak. Terima kasih Mbak Yayat penjelasannya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat, semoga kita selalu semangat untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Dari sampah bisa menjadi berkah, Masya Allah.